Assalamualaikum guys, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film survival terbaik di tahun ini berjudul Survive. Bayangkan sebuah keluarga biasa tiba-tiba terjebak dalam bencana alam terbesar sepanjang sejarah. Sebuah musibah yang mengguncang dunia, lautan di kutub utara bertukar posisi, memicu mega tsunami yang menyapu daratan. Sementara dasar laut berubah menjadi gurun yang tandus. Penasaran bagaimana mereka bertahan? Yuk langsung kita kemon. Film ini dibuka dengan kehidupan di dasar laut yang penuh dengan karang Squidward dan ikan-ikan kecil. Mereka hidup bahagia berdampingan. Kayak teman sebangku yang kompak banget. Namun tiba-tiba arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan. Bikin panik semua kehidupan laut. Termasuk ikan yang lupa berenang karena kebanyakan rebahan. Scene lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang healing di Laut Karibia untuk mengisi waktu libur. Ada Tom si ayah, Julia si ibu, Casey si kakak perempuan, dan Ben si adik laki-laki, yang semuanya sibuk sendiri-sendiri. Seperti Tom dan Ben yang memilih mancing mania, Casey yang sedang santai sambil mendengarkan campur sari, dan Julia yang lebih memilih berenang. Saat sedang asik berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air dan bahkan air lautnya sangat tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu dan saat ia rasakan, ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal. Tidak hanya itu, kompas di dalam kapal juga mulai berperilaku aneh dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekeras mungkin. Namun karena Casey yang sedang mendengarkan lagu campur sari tidak mendengarnya, begitu pula dengan Tom dan Ben yang sedang strike ikan kakap. Namun untungnya Tom mendengar teriakan Julia dan segera melajukan kapalnya ke arah Julia. Setelah jarak kapal mulai dekat, Tom lalu jebur ke laut untuk menyelamatkan sang istri. Setelah mengangkat Julia kembali ke kapal, Julia memberitahu keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh. Seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Di malam harinya, mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13. Ben terlihat sangat senang. Ben kemudian mendapatkan hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah lama ia idam-idamkan. Tom lalu memperingati Ben agar tidak mendownload video dari Jeff. Jika suatu hari nanti Tom menemukan filenya, maka Tom akan menyita laptop tersebut. Setelah pesta perayaan selesai, Casey kemudian mendapat video dari pacarnya bernama Andy. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Casey melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Andy. Andy pun meyakinkan Casey kalau badai itu tidak berbahaya. Namun ketika badai itu mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Casey panik, ia pun langsung memberitahu Tom kalau kota telah dilanda badai besar. Belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti crot-crot. Dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang berlaku aneh, di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom langsung memutuskan menyelam untuk memeriksanya. Namun setelah Tom naik kembali, entah kenapa, Tom mengalami luka di bagian bahunya. Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kebengkokan. Begitu pula dengan baling-balingnya. Sementara itu, Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam, sinyal tak kunjung datang. Mulai panik karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka. Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar. Namun Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat, karena lokasi mereka yang berada di jalur perairan. Meski begitu, Tom mulai khawatir karena makanan yang mereka bawa hanya cukup untuk 4 hari saja. Di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Dan saat dilihat, ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. Melihat benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat, Tom pun nekat untuk menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak dekat, ternyata benda itu bukan meteor, melainkan puing-puing dari satelit yang diduga jatuh. Tidak lama kemudian, tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka.
Tom pun segera meminta keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Are you okay? Yeah, I'm okay. Seiring berjalannya waktu, angin malah semakin kencang sehingga membuat kapal mereka berguncang-guncang, layaknya berada di atas ombak tsunami. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka, sedangkan Casey muntah-muntah. Tom kemudian menyalahkan sinyal bantuan. Namun ombak semakin kencang dan layar pun menjadi gelap. Di pagi harinya, kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal, semuanya dibuat bengong dengan semua air laut yang telah menghilang. Dan posisi kapal mereka yang berada di atas tebing bebatuan yang dulunya adalah dasar lautan. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom kemudian mulai menyadari bahwa lautan telah berpindah ke utara, di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi, kutub utara yang seharusnya berada di utara kini berpindah ke kutub selatan. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil, karena menurut keilmuan, fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Tom dan keluarganya merasa takut, karena artinya air laut telah meratakan daratan seluruh bumi. Dan kemungkinan besar 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey pun sangat syok karena artinya pacarnya sudah mati. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan, sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam agar para penyintas yang selamat melihat keberadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirim sinyal radio, siapa tahu ada yang menjawabnya. Saat ditunggu beberapa menit, ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Pria itu bernama Nuto, yang merupakan kapten dari kapal selam kecil. Sebelum bencana, Nuto dan salah satu rekannya sedang menjalani misi di dasar laut. Dan itulah mengapa Nuto masih selamat. Nuto kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan bahwa kutub akan berbalik ke semula, sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu, Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi, karena perpindahan laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang mementingkan kehidupan anak-anaknya, Tom pun menanyakan kepada Nuto apakah ia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nuto menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangat kecil dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja, sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Nuto lalu memberikan titik koordinatnya kepada Tom, yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 3 hari. Kalau mau cepet bisa pakai ojek online. Mengingat lautan akan kembali dalam seminggu, Tom pun meminta Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas-kemas. Saat mereka sedang berkemas, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke arah pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Tom mendapati bahwa pria itu terluka di bagian kakinya. Ketika Tom hendak mengajak pria tersebut ke kapal untuk mengobati lukanya, tiba-tiba pria itu malah membunuh Tom dengan cara menusuknya menggunakan bak buatan. Setelah itu, pria tersebut menyerang Julia dengan melemparkan tombak ke arahnya. Namun untungnya lemparan itu meleset dan hanya mengenai bahu Julia. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam bangku. Sementara dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Pria yang kita sebut Bagong kemudian berhasil mendobrak pintu kapal. Ia lalu memakan makanan milik Julia. Setelah itu, Bagong mencari Julia ke dalam toilet. Namun untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang tempel yang tersembunyi di bawah kapal. Sayangnya, anjing milik Bagong muncul dan mencoba menyerang Julia, sehingga Julia terpaksa membunuh anjing tersebut. Melihat anjingnya terbunuh, Bagong pun semakin murka. Ia lalu mengejar Julia ke sana-sini, sampai akhirnya berhasil menangkap Julia di dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya hendak terbunuh, Casey memberanikan diri menembak Bagong menggunakan flare gun. Tembakan itu berhasil menjatuhkan Bagong. Namun percikan api yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis, perbekalan, dan beta. Lalu membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai terbakar hebat. Saat ketiganya sedang melamunkan kematian Tom, tiba-tiba Bagong keluar dari dalam kapal. Tanpa pikir panjang, Julia, Ben, dan Casey langsung berlari kencang.
mungkin tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya lalu berlari melintasi bukit karang dan beristirahat di ngarai berbatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum karena asin. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dialah yang menyebabkan Bagong datang setelah menerbangkan balonnya. Namun Julia menyatakan bahwa itu bukan salah Ben, melainkan situasi yang tidak terduga. Saat itu juga mereka melihat Bagong dari kejauhan, dan ketiganya pun kembali berlari sekencang mungkin. Selama perjalanan, Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Namun karena Bagong masih mengikuti mereka, Julia pun menyuruh Ben untuk melanjutkan pelariannya. Dalam pelariannya mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumpukan sampah laut yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah dirasa cukup jauh dari Bagong, mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat beristirahat. Julia mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Tom, ketika ia harus menangani pasien yang terkena penyakit dekompresi setelah gagal menyelam. Pasien itu adalah Tom. Dan setelah dirawat beberapa hari, Tom mulai jatuh cinta dengan Julia. Kini mereka berdua bersama Ben. Di malam harinya, saat semua sudah tertidur, Casey tiba-tiba terbangun karena suara bising. Dia lalu keluar dari pesawat untuk mencari tahu. Namun tanpa disadari, Bagong baru saja tiba dan bersiap untuk membunuh Casey. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Julia muncul dan langsung menikam Bagong beberapa kali hingga Bagong benar-benar meninggal. Dengan demikian, Julia pun merasa lega karena tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anak-anak mereka. Singkat cerita, keesokan harinya saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat Bagong yang hancur berantakan. Dari situ Julia sadar bahwa masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada Bagong, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat Nuto. Di tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus, dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum, Ben pun berlari ke arah genangan air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya, sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikannya. Julia dan Casey lalu menuntun Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan, mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter selesai, Julia kemudian menyuntik Ben dengan vaksin agar bakteri yang ada di dalam tubuhnya mati. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Julia pun keluar dari shelter. Dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting Alaska muncul di balik bukit. Julia pun langsung membangunkan anak-anaknya dan berlari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat sedang memungut botol-botol air mineral. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka. Namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil, Julia, Casey, dan Ben pun memilih untuk menaiki kontainer tersebut. Dalam prosesnya, kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting. Di saat itu juga, para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer dan mulai masuk untuk memakan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan karena akibat gigitan kepiting. Singkat cerita, keesokan harinya, Julia terbangun dan mendapati Ben serta Casey yang sudah tidak ada. Tidak hanya itu, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut, yang menandakan bahwa kutub akan kembali seperti semula. Julia akhirnya bertemu kembali dengan Casey dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Sambil menunggu angin kencang mereda, Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk dari museum. Setelah angin mereda, ketiganya menggunakan telepon satelit milik salah satu mayat. Nuto memberitahu Julia bahwa perkiraannya tentang kembalinya lautan itu salah, di mana lautan akan kembali ke semula dalam waktu 3 jam lagi. Untuk mengetahui lokasinya, Nuto pun menembakkan flare gun yang kemudian dilihat oleh Ben dan Julia. Tanpa berpikir panjang, ketiganya segera pergi ke arah Nuto, meskipun jaraknya cukup jauh. Meskipun begitu, mereka terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadi longsoran batu yang membuat Casey dan Ben terpisah dari Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum lautan datang, Julia pun meminta Casey untuk membawa Ben menuju Nuto secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahu Julia bahwa mereka sangat menyayanginya.
Keduanya lalu berlari ke kapal selam kecil. Setibanya di sana, Casey mendapati bahwa Nuto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar bahwa dirinya akan mati, Nuto pun menyarankan Casey untuk memanggil Julia agar mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama sang ibu. Tanpa pikir panjang, Casey berlari kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara itu, Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan kemunculan puluhan kepiting. Julia pun mulai menembaki kepiting-kepiting tersebut. Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru karena Julia sudah pasrah akan kematiannya. Tiba-tiba, Casey muncul dari balik longsoran. Casey berusaha sekuat tenaga untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka. Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru kembali dari kutub utara. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam, membuat Julia, Casey, dan Ben terguncang cukup hebat dalam posisi ini. Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya ia pingsan. Beberapa saat kemudian, ketiganya tersadar dari pingsan dan mendapati bahwa kapal selam mereka telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam dan menemukan diri mereka berada di atas pantai dekat kota besar yang terporak-poranda akibat bencana ini. Film ini lalu ditutup dengan Julia, Casey, dan Ben yang berpelukan, siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke guys, itulah alur cerita film Survive. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Dimanapun dan kapanpun bencana pasti bisa terjadi. Jangan panik dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum.